Saya barusan datang tadi. Saya tadi jam 9 baru datang, buru-buru ke sini ya. Takut kalau ketinggalan, saya pikir mulainya tepat jam 9. Ya, jadi saya sering ngikutin live streamingnya Buya, dan saya juga ngajak teman-teman di sekitar saya untuk lihat videonya Buya. Ya, terima kasih. Dan saya melihat memang saya rasakan inilah yang saya cari. Artinya ajaran-ajaran Buya ini sangat-sangat menyentuh kami. Namun ada satu pertanyaan yang mungkin sampai sekarang ini belum bisa saya terima, yaitu kaitannya dengan penjelasan-penjelasan Buya yang kaitannya dengan takdir. Oh ya, penjelasan gitu. Ya, jadi karena saya pernah ditanya sama teman saya, seorang perempuan teman sekantor, dia bercerai dengan suaminya. Dia menyatakan kepada saya, ya saya harus berpisah dengan suami saya karena mungkin Tuhan menghendaki demikian. Ya, jadi statement dia seperti itu. Saya sampaikan bahwa ini sebenarnya kesalahan siapa? Kesalahan kamu apa memang Allah menghendaki untuk itu? Karena Allah sendiri kan paling membenci perceraian. Kalau memang Allah membenci perceraian, tentunya Allah tidak akan menjadikan umatnya itu bercerai. Kan seperti itu. Nah, sehingga yang saya pertanyakan Buya, yang masih selalu mengajar, dan saya dari rumah membawa pertanyaan ingin pencerahan Buya yang seperti itu. Jadi pertanyaan gitu. Jadi nasib kita itu kalau selama ini yang Buya sampaikan kan kita mesti harus menggunakan akal kita. Nah, yang selama ini juga saya menggunakan itu Buya. Jadi segala sesuatunya saya menggunakan akal pikiran gitu. Jadi kalau memang itu kesalahan kita, kenapa kita bisa menyalahkan pada Allah? Sehingga saya sering mengatakan jangan mengkambing hitamkan Allah. Gitu. Di saat kita jatuh, wah mungkin Allah mencoba diri saya. Loh jangan, itu namanya mengkambing hitamkan Allah. Saya bilang seperti itu. Apa kita nggak introspeksi bahwa itu adalah kesalahan diri kita sendiri? Sebenarnya kalau saya punya pemikiran Buya, bahwa Allah telah memberikan kesempurnaan pada kita, kesuksesan, nama baik, semuanya ada pada diri kita. Tergantung kita bagaimana sikap kita di dalam menghadapi hidup ini. Gitu. Tetapi sehingga bukan apa? Jadi tergantung perbuatan kita. Di saat perbuatan kita baik, ya baik jugalah nasib kita. Gitu. Tapi saya kadang kalau berpikir apa yang Buya sampaikan, bahwa rezeki itu tidak berbanding lurus dengan usaha kita. Nah ini mohon pencerahan Buya. Saya kira itu. Terima kasih. Bila terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ingin menjawab tadi kasus perceraian, di mana suami itu atau istri itu mengatakan ya sudahlah, barangkali ini takdir Allah, begitu kan ya. Kenapa tidak menjawab begini? Ketika seorang hakim memproses perceraian, kan ditanya, saudara suami siap engkau bercerai, kan begitu. Kalau seandainya dia datang kepada saya, akan saya ajari begini. Ketika engkau ditanya oleh hakim, Anda siap bercerai? Katakan, tidak siap bercerai Tuan Hakim. Kenapa? Kata hakim, katakanlah bahwa kami bertemu karena dipertemukan Allah, dan kami pun akan berpisah ketika hanya Allah yang bisa memisahkan kami. Itu jauh hebat. Dan itu kalimat yang indah sekali dikatakan setiap khutbah nikah. Innahu la yastami'ani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar.
indahnya kalimat itu diucapkan seseorang di depan hakim, kami tidak siap bercerai karena yang mempertemukan kami adalah Tuhan dan yang bisa memisahkan kami juga hanya Tuhan. Indah nggak? Di sini yang bergerak. Logika kita menjadi berbeda. Seperti itu kira-kira. Betul? Nah, kemudian persoalan qadar dan qadar. Saya mau cerita dulu. Ini pengalaman pribadi. Tahun 66 lah. 66, 67. Saya sering menginap di makamnya Kiai Hanan. Bapaknya Kiai Maktum. Tahu ya? Tahu semua? Itu Kasepuhan Cirebon lah pada zaman itu. Pertama kali saya menginap di yang anak cucunya belum ada, itu baru saya sendiri. Salah satu malam di situ saya bermimpi masuk ke Masjid Al-Azhar. Saya melihat ada orang sedang berceramah. Para mustami'innya, audiennya pada berdiri sehingga saya nggak bisa melihat penceramahnya, mukanya nggak kelihatan karena orang Mesir tinggi-tinggi, sehingga saya mencari tempat yang tinggi. Ada di galangan di atas itu ada ada tiang, saya mencari tiang, saya naik, apa namanya galangan tuh, antara tiang ke tiang tuh ya, galangan ya, ya yang naik, saya duduk di kalangan itu, baru kelihatan penceramahnya. Itu tahun 67 lah segitu. Tahun 71 saya ke Irak, kemudian 73, 74 saya di Syria. Nah, akhir 74 bulan Juni ya, saya pergi ke Libya, mampir di Mesir dulu 1 bulan di rumahnya pakai Masyuri Syahid dari Kang Raksanto, mungkin dengar. Nah, pas bulan puasa saya diajak serawih di Masjid Al-Azhar. Begitu saya masuk, saya tidak aneh, ini masjid pernah saya lihat. Dan saya pernah mencari tiang, saya cari tiangnya, ketemu tiangnya, sebenarnya pakai Masyuri, ini tiang saya panjat. Nah, saya duduk di situ. Ini artinya apa? Begitu kegaiban Tuhan itu diperlihatkan, sesuatu yang bakal terjadi, berarti di situ ada setting. Percaya nggak? Kemarin mana Kang namanya? Mas Arif mana? Mas Arif mana? Masuk, nah itu. Kang Benu mana? Benu nih. Kemarin itu saya ada ceramah jam 10 lah di Kertasmaya. Jam 7:30 saya pergi ke dokter gigi, ahli gigi, Arjanangun. Sampai di rumah gigi, mobil berhenti. Saya katakan kepada Kang Syarif, Syarif, kamu nggak usah turun, tidur saja di mobil, betul nggak? Tidur di mobil, betul nggak? Oke. Saya masuk, diperbaiki, pasang, salah lagi. Dibongkar lagi, pasang lagi, salah lagi, dibongkar lagi, sampai 3 kali sampai jam 10:30. Artinya kamu tidur aja, soalnya masih lama soalnya. Percaya enggak? Saksi ini saksi sebenarnya. Berarti kalau kita tahu apa yang bakal terjadi, berarti ada setting di situ. Berarti ada qadar dan ada qadar.